Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari SKD 8, kami akan presentasikan hasil student project kami yang berjudul Episcleritis, Tinjauan Klinis, dan Penata Laksanaannya. Berikut adalah anggota SKD kami yang dapat dilihat pada layar. Jadi, episkleritis merupakan peradangan jinak dan juga berulang pada jaringan antara konjungtiva dan sklera yang umum menyebabkan mata merah non-infeksius, terutama pada wanita muda hingga parubaya. Meski sering ringan, penting untuk membedakan dari kondisi serius seperti skleritis ataupun uveitis anterior karena perbedaan manajemen dan juga prognosisnya. Diagnosis akurat serta evaluasi kemungkinan penyakit sistemik juga menjadi kunci penanganan yang efektif. Berdasarkan pendahuluan tersebut, maka beberapa poin yang akan kita bahas dari presentasi ini adalah yang pertama, definisi dan klasifikasi, kedua patofisiologi dari episkleritis, yang ketiga gejala klinis dan juga diagnosis, kemudian yang keempat, pembedaan dari kondisi mata lain ataupun diferensial diagnosis lainnya, dan juga yang terakhir adalah tata laksana dan prognosis. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Bianca Sertohadi dengan 3 digit terakhir NIM saya 093. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi episkleritis. Jadi, episkleritis merupakan peradangan akut dan superficial pada episklera, yaitu lapisan vaskular yang terletak di antara konjungtiva dan sklera. Episkleritis ini biasanya menyebabkan hiperemi dan sensasi seperti terbakar atau berpastir tanpa menurunkan ketajaman visual. Secara klinis, episkleritis ini dibagi menjadi simple atau diffuse dan juga nodular. Dan sedangkan untuk simple dan diffuse ini terjadi kemerahan secara merata. Yang nodular ini dia memiliki benjolan inflamasi dan cenderung lebih lama serta lebih nyeri. Dari penata laksanaannya, sebagian besar pasien atau 45% merespon dengan baik hanya dengan tetes pelumas. Sementara 15%-nya memerlukan NSAID oral dan juga penggunaan kortikosteroid topikal bisa dibutuhkan pada kasus yang lebih berat. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Dia akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Jadi, episkleritis secara klinis diklasifikasikan menjadi dua bentuk utama, simplex dan nodular. Pada bentuk simplex, tampak peradangan yang menyebar dan datar di jaringan episklera, dengan tampilan merah merata di seluruh atau sebagian permukaan sklera, seperti bisa dilihat pada gambar. Sedangkan pada episkleritis nodular, ditemukan satu atau lebih nodul yang terlokalisasi, berwarna merah terang dan dapat teraba. Dapat juga digerakkan di atas sklera yang tidak ikut meradang, seperti yang ada di gambar. Nah, klasifikasi ini pertama kali diperkenalkan oleh Watson dan Hayreh pada tahun 1976 dan masih digunakan hingga saat ini. Baik, izin melanjutkan. Jadi, patofisiologi dari episkleritis ini utamanya merupakan inflamasi jaringan dari vaskular episklera yang menyebabkan vasodilatasi dan terjadi peningkatan permeabilitas dari pembuluh darah. Kemudian, gejala yang timbul akibat inflamasi ini adalah kemerahan, nyeri, dan juga edema lokal. Nah, untuk episkleritis simplex atau diffus, peradangannya tuh diffus dan tidak terlokalisir. Kemudian, bersifat idiopatik pada sebagian besar kasus, namun pada 26-36 kasus itu berkaitan dengan penyakit sistemik. Dan untuk episkleritis simplex ini biasanya bersifat ringan, berulang, dan tidak progresif. Kemudian ada episkleritis nodular yang peradangannya itu lebih terlokalisasi, di mana di sini disertai dengan nodul. Kemudian pada sebagian kasus itu idiopatik pada banyak kasus dan berhubungan dengan penyakit sistemik. Kemudian, ini bersifat jinak dan tidak progresif. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Justin Marvel Taswin dengan 3 digit NIM terakhir 220. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai gejala klinis pada episkleritis. Episkleritis dapat muncul dalam bentuk diffus, sektoral, atau nodular, dan umumnya bersifat idiopatik. Meskipun sering juga dikaitkan dengan penyakit jaringan ikat sistemik, gangguan autoimun, maupun beberapa jenis infeksi lainnya. Gejala klinis yang biasanya muncul pada pasien adalah mata merah, ketidaknyamanan ringan atau nyeri pada mata, keluarnya sekret atau fotobia jarang terjadi pada kondisi ini. Selain itu, pada umumnya episkleritis juga disertai dengan lakrimasi atau peningkatan produksi air mata. Namun secara umum, kondisi ini tidak menyebabkan penurunan tajam penglihatan yang drastis. Episkleritis biasanya muncul secara akut disertai dengan kemerahan sektoral atau difus pada satu atau kedua mata. Sekitar 80% kasus terjadi pada satu mata atau unilateral, meskipun terkadang bisa muncul secara mendadak di kedua mata atau bilateral. Dalam kasus-kasus tertentu, dapat ditemukan benjolan meradang
Ini disebut sebagai episkleritis nodular, tetapi jika tidak disertai dengan nodul, maka disebut sebagai episkleritis difus. Sekian dari saya, terima kasih. Diagnosis episkleritis terutama ditegakkan melalui pemeriksaan mata secara langsung. Akan ditemukan kemerahan sektoral dengan karakteristik warna salmon. Peradangan umumnya terbatas pada satu sisi mata dan pasien mungkin mengeluhkan rasa seperti ada benda asing disertai nyeri ringan yang biasa terasa panas, tajam, atau bahkan menjalar ke pelipis atau rahang. Pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan menggunakan slit lamp atau biomikroskop. Pemeriksaan ini juga penting untuk menyingkirkan diagnosis banding seperti konjungtivitis, serta skleritis yang mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Tes laboratorium dan juga biopsi jaringan juga dapat dilakukan untuk menyingkirkan diagnosis banding seperti autoimun, lupus, dan sebagainya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Pratnyani dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 07. Jadi di sini saya akan menjelaskan diagnosis banding dari penyakit episkleritis, yaitu yang pertama ada skleritis, di mana skleritis merupakan peradangan pada lapisan sklera yang ditandai dengan adanya infiltrasi seluler, kerusakan kolagen, dan juga perubahan vaskuler. Nah, gejala skleritis dapat melibatkan hiperemia fokus atau difus, nyeri, dan juga gangguan penglihatan. Kemudian ada konjungtivitis, yaitu suatu inflamasi pada konjungtiva, membran mukosa transparan yang melapisi bagian anterior bola mata dan juga bagian dalam palpebra. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada uveitis anterior, di mana uveitis anterior ini merupakan suatu peradangan pada traktus uvea, yaitu termasuk bagian iris, badan silia, dan juga koroid yang dapat menjalar ke struktur okular lainnya. Nah, gejalanya bisa seperti nyeri, mata merah, fotofobia, dan juga penurunan ketajaman penglihatan. Kemudian yang terakhir ada glaukoma sudut tertutup akut, di mana ini merupakan suatu neuropati optik progresif yang menginduksi bekam cakram optik dan apoptosisel ganglion retina. Nah, glaukoma sudut tertutup akut ini terjadi karena adanya peningkatan tekanan intraokular. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gabriel Fidelia dengan 3 digit NIM terakhir 099. Di sini saya izin untuk melanjutkan mengenai tata laksana dari episkleritis sendiri. Umumnya, kasus ini tuh bisa sembuh sendiri atau tanpa pengobatan. Jadi kita bisa bantu di rumah menggunakan mengkompres dengan air dingin, kemudian memberikan artificial tears yang dingin atau chill sebanyak 4 kali sehari, dan juga menggunakan kacamata hitam saat berada di luar ruangan. Namun jika terus memburuk, maka kita rujuk ke dokter untuk diberikan terapi pengobatan. Bisa berupa kortikosteroid tropikal ringan, contohnya fluorometalon dan juga loteprednolol 4 kali sehari selama 1-2 minggu, lalu diturunkan. Namun jika tidak efektif, bisa diberikan prednisolon asetat 1% selama 4 kali sehari. Jika steroid tadi masih kurang kuat, bisa diberikan NSAID oral berupa ibuprofen 200-600 mg 3-4 kali sehari, ataupun alternatif lainnya dengan maksimal penggunaan selama 2 minggu. Mungkin sekian, bisa dilanjutkan ke teman berikutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putusani Resti dengan digit NIM terakhir 017. Di sini saya akan menjelaskan tentang prognosis episkleritis. Episkleritis adalah peradangan jinak yang umumnya mayoritas kasusnya itu sembuh dalam waktu 7-10 hari. Namun, pada kasus episkleritis nodular, pemulihan dapat membutuhkan waktu yang lebih lama. Sekitar 26-36% kasus itu berkaitan dengan penyakit sistemik seperti rheumatoid arthritis, lupus, atau penyakit radang usus. Sehingga bentuk berulang atau berat itu perlu dievaluasi lebih lanjut. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, izin melanjutkan mengenai KIA pada pasien episkleritis. Jadi perawatan episkleritis ini dapat dilakukan dengan mengompres mata menggunakan air dingin selama 10-15 menit beberapa kali dalam sehari untuk mengurangi kemerahan serta ketidaknyamanan mata. Kemudian hindari mengucek mata dan selalu menjaga kebersihan tangan guna mencegah iritasi maupun infeksi lebih lanjut. Kemudian penggunaan tetes mata sesuai dengan anjuran dokter sangat dianjurkan untuk menjaga kelembapan mata dan mengurangi rasa kering pada mata. Baik, perkenalkan nama saya Manda Supratna Putri dengan 3 digit NIM terakhir 125. Di sini saya akan menjelaskan terkait kesimpulan dan juga saran dari SP kami. Jadi kesimpulan di sini sudah berdasarkan dari rumusan masalah di bab 1. Jadi yang pertama adalah episkleritis adalah peradangan superficial episklera yang terbagi menjadi simplex dan juga nodular. Patofisiologinya berupa inflamasi plexus vascular superficial, bisa terkait penyakit sistemik.
Gejalanya mata merah, nyeri ringan tanpa gangguan visus, dengan diagnosis klinis. Dapat dibedakan dari skleritis, uveitis, glaukoma akut lewat nyeri, dan juga respon phenylephrine. Terapi suportif, prognosis baik, dan juga evaluasi sistemik jika rekuren. Untuk sarannya, penting mengenali episkleritis secara tepat untuk mencegah salah diagnosis. Edukasi pasien dan pemahaman klinis oleh tenaga kesehatan perlu ditingkatkan, terutama terkait potensi penyakit sistemik yang mendasari. Mungkin sekian dari SP kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih.